Kemudian saya tanyakan kepada jin ini, kamu mau apa? Saya mau Ustadz menikahi saya. Mandi. Saya mau Ustadz menikahi saya. Ustadz katanya, saya ini adalah jin yang tercantik di alam saya. Saya adalah putri Raja Jin di daerah Bali. Saya katakan kepadanya, minta maaf. Saya hanya akan menikah dengan manusia. Itu bangsa saya. Kamu menikahlah dengan bangsa kamu. Oh ya, kejadian ini setelah saya suruh dia syahadat ya. Setelah diajak dia masuk Islam, dia mau masuk Islam. Ya. Akhirnya singkatnya, saya perintahkan dia, menikahlah kamu dengan bangsa jin. Apa katanya? Setelah saya masuk Islam ini, saya tidak akan mungkin diterima lagi oleh ayah saya. Saya tidak akan mungkin lagi diterima oleh kaum saya. Maka saya katakan kepadanya, pergilah kamu ke masjid kita yang tadi kamu dengar saya ceramah di sana. Di situ ada jin-jin muslim, ada pemuda-pemuda jin muslim. Kamu bisa menikah dengannya dan hiduplah selaku orang-orang sebagai jin-jin yang beriman kepada Allah. Singkatnya Pak, selesai. Jadi ketika saya tanyakan, gimana cara kamu akan berhubungan dengan saya? Dia katakan, gampang Pak Ustadz. Saya pakai tubuh wanita ini dan Ustadz menikahlah dengan dia, lalu Ustadz sudah menikah dengan saya. Nah, coba bayangkan tuh. Ibu, hati-hati. Kadang-kadang jasad ibu dipakai oleh mereka untuk dapat menikmati suami ibu. Kalau ibu tidak ingatkan sang suami dan ibu sendiri membaca doa perlindungan diri sebelum berhubungan intim. Kalau saya mau ceritakan ini panjang luas. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin luas pengetahuannya tentang seluk-beluk alam jin, bacalah kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, di mana Allah memberikan kepada beliau keluasan wawasan tentang masalah alam jin ini sesuai dengan informasi-informasi wahyu, sementara hadis Nabi yang sahih juga mendukung dan para ulama-ulama salaf juga menguraikan. Taib. Jin berkembang biak. Bahkan dikatakan dalam sejarah di kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi, iblis ternyata punya 5 orang anak. Dan kelima-lima ini menjadi andalan iblis untuk menyesatkan seluruh cucu Adam di muka bumi ini. Salah satu anak iblis khusus kerjanya adalah mencerai-beraikan rumah tangga orang yang berumah tangga di bumi ini. Salah satu kerja daripada anak iblis. Bagaimana orang yang berumah tangga, perceraian terjadi dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan, membaca buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya iblis tidaklah bangga dengan setan yang berhasil menyesatkan orang soleh sehingga menjadi pezina, menyesatkan orang soleh sehingga menjadi makan yang haram, menyesatkan orang soleh sehingga membunuh orang. Belum bangga dia. Tapi kalau ada didengarkan oleh iblis setan yang berhasil memecah belah rumah tangga orang sehingga orang itu jadi tidak akur dan memusuhan dan akhirnya bercerai, maka setan memuji orang ini, iblis akan memuji setan ini, memeluk setan ini dan menaikkan pangkatnya, meletakkan posisinya menjadi naik. Masya Allah. Ya. Nah, kaum muslimin mereka turun-temurun. Mereka turun-temurun beranak pinak. Oleh sebab itu ibarat Allah yang kami muliakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya." Di ayat ini Allah katakan surah Al-Kahfi ayat 50, apakah engkau hai manusia akan jadikan jin-jin dan setan-setan itu sebagai sekutu-sekutu kalian dan anak keturunannya. Anak keturunannya berarti dia punya anak keturunan. Dia macam kita, Pak. Bayi, balita, remaja, dewasa, tua, dan mati. Seluruh jin, seluruh setan. Yang lama mati itu cuma 1 ekor saja. Iblis. Ya. Hanya 1 ekor saja yang lama mati. Kapan matinya? Saat sangkakala pertama sudah ditiupkan. Ya, itulah dia umur iblis. Sejak Adam diciptakan dia sudah ada duluan dan matinya paling terakhir nanti. Yang mencabut nyawa iblis adalah malaikat maut. Setelah malaikat maut mencabut nyawa iblis, jeritan iblis itu kata Rasulullah terdengar sampai ke lapisan arash. Ya, sampai ke arash Allah, lapisan langit ke-7. Setelah itu barulah Allah yang maha agung, maha perkasa mencabut nyawa malaikat maut. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang panjang umur hanya iblis seorang. Jangan Bapak pikir
Jin-jin dan setan itu umurnya panjang-panjang, nggak bisa mati-mati. Khata. Salah itu. Taib. Apa sih visi misi setan? Sederhana saja. Memperbudak manusia dan menyesatkan manusia agar menjadi ahli neraka. Di dunia sengsara, hidupnya celaka, dalam kubur disiksa, di padang mahsyar juga menderita, dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu visi misi setan dan jin yang ada di muka bumi. Pak, bagaimana menurut Bapak kalau seandainya Bapak itu soleh, nggak bisa disesatkannya, ikhlas, nggak bisa dibuatnya Bapak ria, nggak bisa dibuatnya Bapak ujub, apakah jin dan setan akan berputus asa dan menggoda Bapak? Tidak, karena mereka bukan hanya ingin menggoda kita saja, tapi mereka ingin melihat kita tersiksa. Walaupun kita soleh, taat, udah nggak bisa dibuat menyimpang, hati kita betul-betul ikhlas. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan berupaya siang malam gimana kita menderita dan tersiksa. Nabi Ayub, sakitnya bagaimana? Normal nggak penyakitnya? Tidak. Setelah harta bendanya dihancurkan, anak-anaknya juga mati, ya, sampai kepada penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan apapun obat. Istrinya pun satu persatu meninggalkannya, ya, sampai dia betul-betul menjadi manusia sampah yang nyaris menjadi bangkai di pinggir-pinggir negeri dekat perbatasan hutan negerinya. Disitulah dia tercampak, seorang diri dirawat oleh istrinya yang masih setia. Masya Allah. Akhirnya beliau berkata, dan Allah abadikan perkataan ini, laqad massaniyad durru, ya, sungguh aku telah ditimpa oleh kemudaratan. Para ahli tafsir mengatakan, beliau mengatakan, ya Rabb, sungguh syaitan telah menyakiti aku. Ya, ternyata memang pada jin dan syaitan, kalau dilihatnya kita orang soleh, orang taat, percayalah Pak, dia akan usahakan bagaimana kita dibuatnya sakit. Dia nggak senang Pak, kalau Bapak nggak bisa diganggu ibadahnya, kalau Bapak nggak bisa, ibu-ibu nggak bisa diganggu ketaatannya pada suami, Masya Allah, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup, Masya Allah, maka dia akan berpikir bagaimana Bapak Ibu itu tersiksa. Sama juga Pak, kalau orang kafir sudah membunuh orang kemana-mana, kerjanya makan riba di mana-mana, minum minuman keras, semua yang dosa-dosa dia buat semuanya, udah kafir lagi. Apakah iblis akan membiarkannya? Tidak. Setan akan menjadikan orang ini tersiksa secara fisik. Dia akan banyak penyakit ini, penyakit itu, dan penyakit itu dari jin dan setan. Namanya musuh Pak. Walau udah pasti kafir, udah pasti masuk neraka, masih dia sakiti di dunia ini. Karena inginnya jin dan setan itu bagaimana si manusia, anak cucu Adam, sakit dunia akhirat, gitu loh. Tersiksa dunia akhirat, sedih dunia akhirat, melarat dunia akhirat, ya. Itu misi mereka, musuh yang nyata kaum muslimin. Baik. Selanjutnya, mereka mengkondisikan manusia agar lupa pada Allah, lupa ngaji, lupa bayar hutang, lupa berbakti kepada orang tua, lupa yang baik-baik itu dibuatnya kita lupa dalam sholat, ya, lupa mengganti puasa yang terlepas, lupa, pokoknya dibuatnya kita lupa dalam hal yang taat. Seperti kata Nabi Musa, wa ma ansani illa syaitan. Tidaklah yang membuat aku ini lupa kecuali hanyalah setan. Ya Pak ya. Makanya kalau ada sahabat yang lupa-lupa dalam sholat, apa kata Nabi kepada sahabat itu setelah digedor dadanya? Apa kata Nabi? Ayo, apa kata Nabi? Lupa lagi. Lupa lagi. Saya ruqyah Bapak nanti. Lupa. Ini dia lupa. Bukankah Rasulullah mengatakan, sini kamu, digedor oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan, ukhruj ya adu Allah. Keluar kamu hai musuh Allah. Karena setan itu suka membuat manusia lupa. Jadi kalau ada orang lupanya itu keterlaluan Pak. Lupa itu keterlaluan. Baru saja dia pegang HP-nya, kemudian dia sibuk nyari HP. Mana HP? Padahal masih dipegangnya. Mana HP saya? Kamu nampak nggak HP saya? Udah gini-gini tangannya. Tolong carikan HP saya. Lah itu yang dipegang Pak. Oh iya ya. Itu keterlaluan lupanya. Anaknya ini baru 3 Pak. Udah nanya, kamu namanya siapa? Anaknya sendiri. Itu udah keterlaluan itu Pak. Ya. Nah, orang-orang yang sering dan terlalu sering lupa dalam sholatnya, Masya Allah. Ini jelas dari perbuatan syaitan. Taib. Jin tidak bisa dilihat manusia. Ini sudah saya jelaskan tadi. Tapi jin bisa dilihat oleh beberapa hewan tertentu. Hewan tertentu dapat melihat jin. Contohnya siapa? Anjing.
Makanya kalau kata Rasulullah, "Idza sami'tum nuhaqal hamiri fa innaha ra'at syaitanan fasta'idzu billah min syarri ma ra'at." Apabila engkau mendengarkan bunyi suara keledai, maka ketahuilah keledai itu sedang melihat syaitan. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada syaitan yang telah dilihat oleh, menandakan syaitan itu sedang dekat. Idza sami'tum tubahal kilab wa nahiqal humur bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Bila kalian mendengar anjing melolong di tengah malam, bila kalian mendengar suara keledai meringkih, ya, maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya binatang-binatang ini sedang melihat syaitan yang kamu semua tidak bisa melihat. Jadi ada beberapa binatang yang bisa melihat. Bapak Ibu kalau mendengarkan lolongan anjing baca apa? Oh, dan seterusnya. Apa kita baca? Ayo Pak, kita baca apa baiknya Pak? Ayat kursi. Panjang banget. Kaum muslim yang sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin orang kota jarang dengar kali ya. Jarang dengar orang kota. Lah kami orang di kampung, Pak. Itu sering kejadian tuh mendengar tuh. Saya kalau udah macam gitu, udah tahu saya. Berarti ada rombongan setan tertentu yang sedang lewat, jin anjing-anjing sedang melihat sehingga mereka melolong. Ya, lolongan anjing ini adalah pertanda mereka sedang melihat para syaitan atau pasukan dari bangsa syaitan. Bentuk-bentuk jin. Ini saya singkat saja, mereka memiliki sayap, bisa berwujud ular dan juga anjing. Hadisnya di sini dengan sanad yang sahih dari Tabrani, Hakim dan Baihaqi. Al-jinnu ala thalathi asnaf. Sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Jin bisa terbang, jin terbang. Jin angin, jin udara, dia bisa terbang, dia punya sayap. Kemudian wasinfun hayyat. Ada lagi yang melata di permukaan bumi seperti ular. Binatang yang melata di permukaan bumi. Wasinfun yahilluna wa yad'anun. Dan satu kelompok lagi komunitas jin adalah komunitas jin yang suka safar. Melakukan perjalanan ke sana, jalan ke sini ya, nyari mangsa-mangsa baru. Nah, ini kaum muslimin yang kami muliakan, bentuk-bentuknya kepalanya mirip pohon zakum. Pernah lihat pohon zakum? Gampang, buka saja Mr. Google, lihat di situ, tulis saja pohon zakum. Sudah ditemukan beberapa tanam-tanaman dari pohon zakum yang sekarang ini Pak, Masya Allah, bentuk buahnya mirip dengan tengkorak kepala orang. Bentuk buahnya, dan itu berduri. Mengerikan, seperti orang yang kena siksa. Menganga, ya. Pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi asl jahim tal'uha ka'annahu, ya, sesungguhnya dia itu pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Dan kami sudah pernah melihat itu. Kemudian setiap jin memiliki tanduk. Nah Pak, semakin besar tanduknya jin ini, semakin kuat dia. Semakin besar tanduknya, semakin kuat dia, semakin senior. Dan ingat, waktu tanduk jin itu keluar, jadi ternyata tanduk itu tidak selalu keluar ya. Dia hanya keluar pada waktu-waktu dia menjadi kuat. Di waktu pagi terbit matahari, di waktu petang terbenam matahari. Itu dua waktu kita dilarang tidur oleh Rasulullah. Dan juga dilarang keluyuran di luar. Apa kata Nabi? Pada waktu itu kita diperintahkan untuk zikir. Zikir. Ini malah bapak, ya Allah, bawa istrinya, bawa anaknya kecil, jalan-jalan menjelang maghrib. Itu jam-jam terlarang keluar. Perintah Rasulullah adalah bawa anak-anak kamu masuk dalam rumah, bawa keluarga kamu, tutup pintu, tutup jendela, berzikirlah sampai matahari tenggelam. Karena itu adalah waktu di mana setan paling banyak berkeluyuran. Lah, setan itu berkeluyuran dalam kondisi tenaganya sedang maksimal tuh Pak. Dan jumlah mereka sebanyak-banyaknya, mereka memperbanyak mencari calon-calon mangsa yang akan mereka ikuti dari belakang. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Bisa 2, 3, 5, 10, 100 ya, mengikuti satu orang. Ketika orang ini masuk ke rumah, enggak baca bismillah lagi masuk rumah.
Masuk rumah baca apa biasa? Salah. Masuk rumah itu disunahkan dalam hadis adalah baca bismillah, bukan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baru baca assalamualaikum, ya. Ada orang baca assalamualaikum. Kalau nggak ada, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama ahli madhab fikih boleh membaca assalamualaikum tapi setelah bismillah. Nah, kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya dan dia baca bismillahirrahmanirrahim, setan yang mengekor dari pasar, setan yang mengekor dari kuburan, setan yang mengekor dari jalanan, dimanapun saja setan-setan itu, tidak satu pun di antara mereka yang bisa ikut masuk ke dalam. Semacam ada benteng gaib yang menjadi penghalang sehingga setan ini nggak bisa masuk saat orang ini masuk dalam rumahnya. Baca ajarkan anak-anak kita. Kadang-kadang setan itu masuk rumah melalui anak-anak kita. Ajarkan anak kita sebelum masuk rumah, nak, kaki kanan baca bismillah, nak, ya. Anak-anak kita ini apalagi yang sore-sore main di luar, Pak, dia pulang pasti bawa setan itu, pasti bawa jin. Dan mereka itu paling suka menginap di rumah manusia agar bisa bersyirikat dengan manusia dalam rumah itu, dalam makanan, dalam minuman dan lain-lainnya. Betul tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika setan merasa terhalang masuk ke rumah orang ini, dia berkata kepada saudaranya, pergilah kalian, tidak ada tempat menginap bagi kalian dalam rumah ini. Betul tidak? Ini hadisnya. Tidak ada yang akan kalian makan, tidak ada yang akan kalian minum. Tapi kalau orang ini masuk saja tanpa baca bismillah, insya Allah setan ikut masuk. Dan aktivitas kita di rumah, mereka pun ikut berserikat dalam aktivitas itu. Kita makan, dia ikut makan. Kita minum, dia ikut minum. Kata Nabi, jangan kamu biarkan makanan kamu ternganga, terbuka. Sesungguhnya syaitan makan minum di situ, kemudian serta pipis di situ. Mirip tikus, Pak. Tikus itu di mana dia makan, kencing nggak di situ dia? BAB nggak di situ dia? Mirip lalat. Ini makhluk-makhluk kotor ini semua nih. Nah, tikus itu seperti itu kata Rasulullah. Nah, ini kaum ibu-ibu yang perlu diingatkan ini ya, Bu, ya. Walaupun hanya lidi, tongkat kecil yang kamu letakkan. Jadi ini permukaan mangkok yang ada makanan. Apakah itu sup, apakah kue-kue segala macamnya. Kalau nggak ada tutup yang menutup rapat seperti buku dan tutup resminya, setidak-tidaknya ambil tongkat kata Rasulullah, letakkan di atas, lalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan menjadikan satu wadah yang ada di dalamnya ini, seluruh makan itu akan terbentengi oleh benteng gaib dari sisi Allah, di mana makhluk gaib tidak mampu mengganggu di situ. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi bentuk-bentuk jin kita sudah tahu, mereka berkepala mirip pohon zakum dan memiliki tanduk. Di mana tempat tinggal mereka? Tempat tinggal yang paling pasti selalu ada itu, Pak, adalah kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih gaya hotel saja mereka bisa tinggal dan suka tinggal di situ, apalagi kamar mandinya yang jorok, gelap, pengap, hitam, lama lagi dibersihin. Waduh, paling suka sekali jin dan syaitan karena mereka makhluk yang kotor. Jadi di kamar mandi itu kaum muslimin, nah kita diperintahkan apa? Masuk kamar mandi baca doa. Kaki kiri baca doa. Apa yang terjadi? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang hasan Rasulullah berkata, apabila kita masuk kamar mandi lalu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang terjadi adalah Allah gaibkan kita di pandangan mata jin-jin betina, jin-jin jantan yang ada dalam WC itu. Selama kita di WC, kita tidak mampu dilihat oleh mereka. Selama kita di WC, mereka tidak mau bermain-main dekat kemaluan kita, menyaksikan aurat kita. Tidak bisa ditutupi pemandangan mereka itu dari kita. Pemandangan kita ini dari mereka ditutupi oleh Allah SWT. Makanya baca itu doa. Dan selama di dalam, dimakruhkan kita jangan bersuara, ngobrol, nyanyi, ya, apalagi nelpon. Sebaiknya nggak usah. Kalau seandainya kita ingin bicara sesuatu dengan istri kita di kamar, ya, tahanlah dulu pembicaraan itu. Pastikan kita keluar kamar mandi baru bicara. Kalau kita bicara, apa yang terjadi? Kalau kita berbicara, kita melakukan yang makruh. Tirai gaib yang tadi membentengi kita langsung terangkat dan kita bebas dilihat oleh jin-jin dalam WC. Ya. Dan kata Nabi, jangan kamu siramkan air panas. Jangan kamu siramkan air panas. Ke dalam mana? Ke dalam lubang WC atau kloset. Kenapa? Tu'dzuna ikhwanakum minal jin. Kamu bisa menyakiti saudara-saudara kamu, hamba-hamba Allah dari bangsa jin.
Tidak boleh. Kalau mereka tersakiti, mereka itu makhluk pikirannya itu singkat, Pak. Balas dendamnya jauh lebih anarkis daripada yang tersakiti. Nanti baca di kitab ini, sekali lagi saya anjurkan ini rujuk kepada kitab ini, di mana kisah-kisah nyata diceritakan di sini. Apabila jin tersakiti, dia suka balas dendam, dan balas dendamnya itu berketerlaluan, khususnya jin-jin jahil, jin-jin fasik yang kurang ilmu, kurang iman, maka dia ingin bagaimana manusia yang telah menyakiti dirinya atau keluarganya ini kalau bisa mati. Dia berpikiran bagaimana sampai mati, dan dia sabar menunggu kapan waktu yang paling tepat nak membunuh orang ini. Baik. Kemudian tempat-tempat kosong. Di mana saja tempat kosong. Hati-hati Bapak Ibu. Pernah nggak baca hadis? Akan tiba zamannya nanti, kata Rasulullah, sebelum kiamat, di mana manusia memiliki kendaraan-kendaraan untuk setan, memiliki rumah-rumah untuk setan. Ternyata hadis ini terwujud sekarang. Memiliki rumah-rumah untuk setan, villa-villa. Dihuni orang nggak villa-villa? Dihuni orang nggak villa-villa? Kalau kami di Sumatera Barat, Pak, banyak orang Minang, orang Sumatera Barat itu suka merantau. Pulangnya mungkinnya sekali setahun, dan mereka buat rumah besar-besar, sekian bilik, dilengkapi dengan tempat tidur segala macamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jadikan rumah khusus, dibangun sebenarnya bukan untuk dia, tetapi untuk musuhnya sendiri, yaitu bangsa jin. Bukankah seharinya kita tinggalkan rumah kita? Apa yang diperintahkan oleh Nabi bagi kita? Nabi perintahkan kita agar ambil sapu, ambil kain, lalu pukul-pukul tempat tidur kita sambil membaca kepada Allah SWT, mohon perlindungan, ya. Karena syaitan, kata Rasulullah, satu harian itu sudah bermain-main, dia bergelut-gelut di atas tempat tidur kamu sambil meninggalkan dan pipis. Ingat, syaitan itu sama dengan tikus. Kalau mereka sudah bermain-main dan meninggalkan pipisnya di sana, setan-setan yang lain akan melihat itu adalah lokasi milik dia. Lalu setan-setan jin ibarat tikus nih, tikus-tikus yang lain akan datang ke situ. Lalu lama-lama akan menjadi markasnya tikus. Jin dan setan juga begitu, Pak. Kalau satu kamar sudah lama tidak dihuni, jangankan lama, sehari aja Nabi sudah perintahkan kita untuk dikepak-kepakin, apa namanya itu, dipukul-pukul lalu disapu, ya kan begitu perintah Nabi SAW. Agar apa? Agar bau daripada pipis dan yang hanya bangsa jin yang mampu menghirupnya itu tidak menetap di situ, ya. Mereka akan terburai langsung, ya, akan hilang langsung dengan kita lakukan sunnah ini. Dan itu pun juga Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan, ada uraian-uraian istilah ilmiah kedokteran yang sekarang ini baru tersingkap dan baru terungkap tentang apa hikmahnya, kenapa kita diharuskan untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita kembali tidur di atas itu. Satu hari aja kita tinggalkan, sudah begitu gangguan jin dan setan. Bagaimana kalau kita meninggalkannya berminggu-minggu, berbulan-bulan? La haula wala quwata illa billah. Wajar kalau rata-rata rumah-rumah kosong di mana-mana pasti ada penghuninya. Itu benar. Setiap rumah-rumah kosong, kamar kita di kamar suami istri aja, anak pada kuliah di mana-mana, umpamanya kan, kamar ada 6. Cuma 1 atau 2 kamar yang kita huni, yang 4 itu sudah milik setan itu. Sudah milik setan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bagus tampung orang anak saleh, anak-anak yang taat, ya, yang memang tidak punya orang tua, tinggal bersama kita. Itu bagus. Kita berpahala, rezeki dari Allah juga melimpah ruah kepada kita, ya. Dan tempat tidak menjadi tempat setan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tempat-tempat kosong, apapun itu tempat kosong, gudang, mobil yang sering di garasi, jarang diisi di bawah, ya. Apapun tempat-tempat yang kosong. Baik. Lobang-lobang, inilah tempat jin dan setan. Maka Nabi melarang kita jangan pernah kencing di lubang-lubang. Lubang-lubang apa? Lubang-lubang tanah, Pak. Yang kita pikir selama ini adalah lubang ular. Enggak. Kaum muslimin, kata Rasulullah, ini baca hadisnya, naha ayyubala fil juhri qalu liqatadah ma yukrahu minal bawli fil hujri qala kana yuqal inna masakinul jin. Sesungguhnya lubang-lubang itu tidak boleh kamu kencingi, karena lubang-lubang yang ada di tanah-tanah itu adalah tempat-tempat tinggalnya jin. Coba Pak, lubang dengan lubang kloset kita sama besar enggak?
Hampir sama besar kan? Nah, itulah tempat tinggal jin. Besar apa kecil namanya jin tuh? Besar atau kecil tuh kalau udah kayak gitu? Kecil. Jangan berpikir, oh jin itu setinggi bukit. Tidak, kaum muslimin. Dia mirip dengan film dengan film di bioskop. Sumber pancarannya hanya kecil semacam itu, sumbernya hanya kecil, tapi yang tampil besar. Betul tidak? Intinya cuma kecil. Kita hanya melihat sini, wah kita ketakutan, padahal dia kecil. Tapi walaupun kecil, haram kita menyombongkan diri. Mana tuh jin, mana tuh setan. Maka dia akan membesar dan menjadi kuat. Tapi bila kamu berpasrah diri kepada Allah dan tidak takut dengan jin dan setan, juga tidak menyombongkan diri, dia akan menjadi kecil dan minder, dan dia sebesar kutu di hadapan kamu. Begitu Pak. Bu, jadi kita tidak pernah diizinkan dalam agama untuk takut kepada jin dan syaitan. Takut kita kepada mereka, mereka membesar dan menjadi kuat untuk kita. Dan apabila kita tidak takut kepada mereka, juga tidak sombong dengan mereka, dalam artian saya hanya takut pada Allah, saya tidak mau macam-macam, tetapi saya juga tidak takut dengan jin karena saya bersama Allah. Toh dengan perbuatan dan dengan keyakinan seperti itu, mereka menjadi lemah dan mereka mengecil, mereka minder di hadapan kita. Baik, lubang-lubang, semua lubang-lubang. Makanya ibu bapak, jangan pernah kita sembarangan kencing di lubang-lubang yang kita lihat di pinggir jalan. Menuntang ke belet pipis, berhenti di semak-semak, mana yang lubang main tembak aja ke situ. Ya, ini hati-hati kaum muslimin. Kemudian rumah-rumah. Nah ini, alhamdulillah beberapa buku cukup bagus-bagus di toko-toko buku sekarang. Rumah-rumah yang disukai oleh syaitan, rumah-rumah suka jin, adalah rumah-rumah yang di rumah itu tidak diamalkan amalan-amalan sunat, salat-salat sunat, baca Quran, zikir, doa di rumah, adab-adab suami istri dan anak pada ayah, ayah pada anak. Dan kebalikannya, rumah-rumah yang disukai oleh jin dan syaitan adalah rumah-rumah yang paling disukai oleh mereka. Di rumah itu ada maksiat, dengarkan musik. Itu suka banget itu jin. Dia macam tersedot, seperti ada sumber energi yang menyedotnya untuk bergabung ke dalam rumah itu. Apalagi rumah yang ditanami sesajen, yang ditanamkan tulisan-tulisan rajah tertentu. Waduh, kalau sempat Bapak Ibu beli rumah itu ternyata historinya ketika dibangun sudah ditanamkan sesuatu oleh bapak kita, atuk moyang kita dulu, bongkar Pak. Temukan itu, kemudian bakar. Saya di Payakumbuh ketika masih menjadi seorang kontraktor. Saya kontraktor Pak, ngontrak terus kemana-mana. Ya. Waktu saya masih menjadi seorang kontraktor, tuan rumah di mana, ini rumah kami, ini tuan rumahnya sebelah, besar rumahnya. Suatu ketika dia berkata, Pak Ustadz, nama bapak ini Pak Afdol, Pak Ustadz, kami di rumah ini sering melihat penampakan-penampakan Pak Ustadz. Padahal rumahnya besar loh Pak. Penampakan gimana? Saya bilang, ini Pak Ustadz, kadang saya pernah katanya bangun jam 4. Lah kalau jam 4 di Payakumbuh itu Pak berarti sejam sebelum subuh loh itu. Saya lihat, waktu saya pergi ke belakang, saya melewati dapur. Saya lihat anak gadis saya tumben lagi masak. Anak gadis dia usia SMA. Nggak pernah anak gadis saya ini masak. Karena saya ngantuk kebelet pipis, saya langsung saja kamar mandi. Kemudian ketika masak, lagi serius masak, ketika saya balik ke dapur itu senyap, nggak ada tanda-tanda kuali minyak yang dia tadinya nampak utuh ya. Anak saya yang saya lihat itu, saya pergi ke biliknya, dia masih tidur seperti biasa. Nggak ada bekas orang yang baru bangun itu, nggak ada. Lalu besok saya tanyakan, kamu ngapain dia bangun malam dari, masak apa kamu? Nggak ada. Nah ini satu. Yang kedua katanya, anak kecil saya yang usia 5-6 tahun, itu sering main-main dengan kawan-kawannya di rumah saya ini yang kami nggak bisa melihat. Kami nggak bisa melihat, sementara dia main-main dengan kawan-kawannya. Sementara bilik-biliknya banyak Pak, bilik-bilik itu tempat kos-kosan. Tapi orang nggak dapat yang berani ngekos di situ. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang harus kami buat? Sikatnya saya katakan kepadanya, pernah nggak rumah ini waktu dibangun dulu ditanamkan sesuatu dalamnya oleh orang pintar?
jimat kayak ini, jimat itu kayak raja ini, raja itu kayak segala macamnya. Dia berkata, oh iya pernah Pak Ustaz, dulu masa Bapak dia sudah nanamkan ini. Maka saya katakan kalau begitu bongkar, cari kira-kira di mana. Jadi harus bongkar keramik ini. Kalau mau hilang dari ganggu aja saya bilang iya. Sebab apa Pak? Dengan ditanamkan itu sebenarnya kita sedang menanamkan pusat sinyal bagi bangsa jin dan setan bahwa ini adalah markas kalian. Jadi sebenarnya bodoh, jahil, orang yang tega membiarkan rumahnya yang baru dibangun di dalamnya ditanami, katanya ini untuk penangkal. Bukan penangkal, sebenarnya itulah pengundang. Ya. Jadi jin itu suka tinggal di rumah-rumah manusia, apalagi manusia ini jauh dari ibadah, apalagi manusia ini suka buat maksiat dan dosa. Dan dia lebih suka lagi kalau di rumah itu ada anjing, ada patung, ada gambar-gambar makhluk hidup. Dia lebih suka lagi. Karena dengan itu dia merasa inilah istananya. Dan kita manusia yang ada di rumah itu ini penjahat jin dan setan Pak. Kalau dia masuk ke situ rumah yang rumah itu adalah rumah kita, dia akan berupaya nak mengusir kita dengan cara mengganggu kita sehingga kita tidak nyaman dan segala macamnya. Dia berharap kita pergi lalu dia yang menguasai rumah itu. Nah, siapapun yang ngontrak berikutnya di rumah itu akan menjadi mangsa-mangsanya berikutnya. Maka saya katakan di Yogyakarta ada rumah seorang jenderal. Rumahnya 3 tingkat, mewah besar. Saya dengar dia membuatnya dengan harga 5M. Waduh. Kemudian mau dijual dengan harga 500.000 pun nggak ada yang mau beli. Harga 500.000, 500 juta. Bangunnya 5M, mau dijual dengan harga 500 juta. Itu pada tahun 2007. Ya. Waduh. Pikir hati saya. Kalaulah seandainya mungkin kalau ditawar orang tuh Pak 100 juta, 200 juta mungkin dia jual. Kenapa nggak berani? Nggak ada orang yang berani. Karena diyakini siapapun yang masuk ke rumah itu akan gila, akan histeria, akan kesurupan, akan meninggal. Banyak siapapun coba masuk di rumah itu mengalami gangguan ini dan itu. Dan tetangga juga banyak. Nah, meruntuhkan rumah tidak berani, dijual nggak ada yang berani beli. Akhirnya apa harga rumah tuh? Nggak ada harganya kan? Aduh, kalau saya katakan dalam kondisi waktu itu saya memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau beranilah orang-orang macam itu hari ini, saya jual ini 100 juta padahal harganya 1M. Ya, dengan segala risiko yang tidak kami tanggung, silahkan tanggung sendiri. Saya katakan insya Allah saya beli. Tolong kasih informasi ke saya. Kalau ada di Jakarta ini rumah-rumah mewah, tapi takut orang beli, bahkan dijual murah pun gak ada yang beli, kasih tahu saya Pak. Mudah-mudahan harganya terjangkau 100-200 juta, saya beli. Ya, kita usir jin dan setannya, jual mahal-mahal, jadikan untuk pondok pesantren. Mantap. Mereka memang sangat suka tinggal di rumah-rumah, apalagi rumah itu besar. Oke, di pasar, di mall. La takun awala man yadkhulu suq wala akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatun aw qala marbatu syaitan wa biha rayatuh. Janganlah kamu masuk ke pasar-pasar kata Nabi. Lah, hari ini orang pada gila-gilaan pergi ke mall-mall. Betul tidak? Padahal itulah pusatnya setan. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan dan pasar. Sesungguhnya setan berlomba-lomba menyambut siapa saja yang datang ke pasar. Setan-setan dari bangsa jin berlomba-lomba menyambut. Karena di situ adalah bendera-bendera setan dikibarkan. Situ adalah pusat peperangan dan pusat batalionnya setan, pasar-pasar. Maka Pak, Bu, kita yang hobi ke pasar atau terpaksa harus ke pasar karena dagang, saya anjurkan bacalah doa berikut ini. Semoga Bapak Ibu tidak lupa. Bacalah doa berikut ini, doa masuk pasar. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, tidak ada satu setan pun yang bisa mengganggunya. Bahkan tidak ada orang jahat yang menggunakan sihir, yang punya ain, yang punya hipnotis, yang dapat mengganggunya. Doa ini sederhana, tapi kalau nggak dibaca, baru akan terbuka pintu-pintu bencana. Apa isi doanya? Saya yakin Bapak Ibu tidak sulit lagi menghafalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ada tambahan. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang membaca ini kata Rasulullah, Allah gugurkan
dosa-dosanya. Allah naikkan derajatnya, ya. Kemudian Allah lindungi ia dari mara bahaya apapun dari gangguan jin dan syaitan yang ada di dalam pasar itu. Ayo, kaum muslimin, bisa nggak mengingat bacaan tadi? Hanya penambahannya sedikit. Coba sama-sama. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penambahannya adalah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Waktu kita asar ya? Masuk waktu. Oke. Jadi pembahasan apapun yang kita bahas sebenarnya sering tidak selesai. Qarin? Oh ya, kan kita bahas. Jadi waktu kita ini asar masuk, kita sholat dulu. Habis itu kita tambah maksimal setengah jam. Ya pasti pergi lah, masa tidur sini? Hah? Nggak tahu. Jadwal saya di Trans nggak ada. Iya, kita lanjutkan setengah jam ya, insyaallah. Mari kita laksanakan sholat asar dulu. Habis itu kita lanjutkan dan buka ruang tanya jawab. Siapa pula itu qarin, insyaallah sebenarnya Bu sangat panjang Bu. Ini saya yakin kalau dibahas pun 3 jam lagi pasti masih. Tapi kalau next time bisa dilanjutkan lagi pembahasan lebih tajam lagi, lebih luas lagi sehingga pengetahuan kita tentang jin cukup luas. Insyaallah kita siapkan. Oke, ini lihat sini bukunya ya. Silakan dapatkan di toko-toko buku. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan sedikit lagi, kemudian kita bicara, buka diskusi tanya jawab. Pembahasan tentang masalah jin, insya Allah saya jadikan pembahasan yang bersambung, karena pembahasan jin ini nanti kita akan komparasikan atau bandingkan dengan pembahasan tentang malaikat. Untuk perkara yang berkaitan dengan jin, karena ini berkaitan dengan kesehari-harian kita. Kita di sini belum membicarakan tentang masalah serangan ya, serangan jin dan penangkal-penangkalnya yang telah dibekalkan oleh Allah untuk kita dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat tinggal jin berikutnya yaitu kandang-kandang unta. Kandang-kandang unta termasuk binatang-binatang yang binatang tersebut kalau kandang untanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin wa sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakah. Janganlah kalian salat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat syaitan-syaitan. Salatlah kalian di kandang unta, kandang domba karena dia itu pembawa berkah. Hadis riwayat Abu Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kuburan-kuburan yang ada, makabir yang ada adalah marakizul jin, ya, adalah pusat-pusat sentral bagi bangsa jin. Maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjauhi tempat-tempat tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai pukul 4 full, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, benarkah ada manusia yang memanfaatkan jin atau syaitan untuk atau supaya dirinya kebal atau kuat? Jika bisa, bagaimana menghilangkan kekuatan jin atau syaitan pada manusia tersebut? Baik, benarkah ada manusia yang bisa memanfaatkan jin? Betul. Ada, tetapi dengan harga mahal. Harga ini mencelakakan akidahnya, hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan biasanya orang macam-macam ini adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan yang menyebabkan dia kebal, keluar daripada normalnya, itu adalah syaitan. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau orang yang punya ilmu kebal ini sedang ada di hadapan orang beriman ahli tauhid, orang beriman ahli tauhid yang benci dengan maksiat dan dosa, kebalnya pasti hilang. Pasti hilang. Sebab apa? Sebab jin dan syaitan yang menjadikan dia kebal
lari tunggang langgang saking panasnya akidah orang ini, saking tajamnya tauhid orang ini. Tidak ada jin dan syaitan mampu berdekatan dengan hamba Allah manusia yang ahli tauhid, yang ahli iman, dan dia adalah orang yang berilmu dan menjauhkan diri daripada maksiat. Sangat panas. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian bagaimana menghilangkan bagaimana menghilangkan kekuatan jin atau kesehatan pada manusia tersebut? Senang saja, cukup dengan meruqyahnya. Ruqyah saja orang ini dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan keras, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan niat menyerang jin, dengan niat mengusir syaitan yang ada di tubuh orang ini. Insya-Allah dia akan berambus, dia akan keluar. Khususnya membaca 10 ayat daripada surat Al-Baqarah yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 ayat pertama dari awal surah Al-Baqarah 1 2 3 4, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya udah 7, kemudian 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. 10 ayat ini kata Rasulullah dapat mengusir jin dan syaitan, baik dari badan ataupun dari rumah ataupun dari tempat-tempat yang memang ada jin dan syaitannya di situ. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita sudah meruqyah dengan ayat Al-Quran tapi buhulnya tidak ditemukan, apakah bisa sembuh? Allah menjadikan Al-Quran ini syifa. Tidak ada satupun kekuatan di langit dan di bumi, melainkan seluruhnya adalah makhluk Allah. Sementara Al-Quran ayat-ayatnya bukan makhluk Allah. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli hadis dari kalangan ahli fiqih seluruhnya sepakat mengatakan bahwa Al-Quran ayat-ayat Allah adalah min dzatillah, dari zat Allah, maka seluruh makhluk pasti akan hancur. Baik makhluk itu berupa penyakit, baik makhluk itu berupa jin, sihir dan segala macamnya, pasti akan hancur. Yang kita perlukan sini adalah teruskan membacakannya. Maka tidak ada dari penyakit atau pengganggu jin sihir yang akan bertahan di dalam tempatnya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Assalamualaikum Ustaz, di rumah sering menggunakan pengharum ruangan seperti dupa-dupa yang ada di Arab, harum dan mengeluarkan asap. Apakah itu bisa memanggil bangsa jin atau syaitan? Syukran Ustaz. Ada beberapa sunnah yang disunnahkan, beberapa bukhar yang dibenarkan, dan bukhar ini memang dijual, ya. Tetapi yang mengundang jin dan syaitan adalah dari menyan. Yang mengundang jin dan syaitan adalah yang dari menyan atau dari benda-benda yang sekarang ini dijadikan sebagai sijar atau rokok, ya. Ini mengundang jin dan syaitan. Tapi bukhar, tabakharu, diperintahkan kita ini untuk mendatangkan wangi-wangian dengan asap-asapan yang memang dari bahan-bahan yang wangi, ya. Tidak apa-apa, asal jangan dari menyan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang sering digoda untuk berbuat maksiat tapi tidak ia turuti, kemudian orang tersebut berusaha dan semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah Allah, tapi tetap aja ada godaan, apakah orang tersebut perlu untuk diruqyah? Kedua, pertanyaan lain. Enggak ada pertanyaan lainnya? Dua aja pertanyaan lain kosong. Baik, apakah orang ini perlu diruqyah? Dia meruqyah dirinya dengan zikir pagi dan petang. Sebaik-baik ruqyah itu adalah meruqyah diri sendiri. Zikir pagi dan petang. Amalkan zikir-zikir yang diperintahkan Nabi, yang dibacakan oleh beliau dan diajarkan pada umatnya di pagi hari dan di petang hari. Contoh, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi. Sampai petang hari tidak ada jin, setan, iblis, sihir, hipnotis, apapun ain yang akan tembus kepadanya sampai petang hari. Bila ia baca 100 kali petang hari menjelang matahari tenggelam, maka sampai besok pagi pun tidak ada satupun kekuatan, kejahatan jin, setan, sihir dan lain-lainnya yang akan tembus kepadanya. Gitu, ya. Jadi sebaik-baik ruqyah itulah ruqyah diri sendirilah. Ruqyah diri sendiri. Jangan mengandalkan untuk diruqyah oleh orang lain. Kecuali kalau memang sudah sangat-sangat emergensi dan kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ruqyah untuk diri kita sendiri. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia.
bisa berbentuk bola di dalam perut, atau ada yang jalan-jalan seperti cacing di perut, di badan dan lainnya. Bagaimana jika hal ini ada pada pasangan kita atau suami? Bagaimana mengeluarkan jin atau syaitan itu di tubuhnya? Harus diruqyah oleh istri atau yang bersangkutan? Yang bersangkutan buat, paling utamalah. Sebaiknya dia meruqyah air, kemudian air itu dijadikan sebagai air mandinya, dan jangan dikeringkan air itu dari tubuhnya sampai air itu mengering sendiri. Jadi diusapkan ke seluruh tubuhnya, mulai dari anggota wudu, kemudian dia ratakan ke seluruh tubuhnya, biarkan air itu mengering. Lakukan hal itu berulang-ulang sampai yang gejala-gejala seperti itu menghilang, ya. Atau silakan dia meminum habbatus sauda, minyak, atau minum minyak zaitun, atau gabungkan minyak zaitun, habbatus sauda dan madu, gabungkan dengan komposisi yang boleh ngacak sebenarnya. Mau apakah lebih dominan madunya, apakah lebih dominan habbatus saudanya, lebih dominan zaitunnya, yang mana saja di antara tiga yang lebih dominan silahkan. Kalau ada zam-zam silahkan tambahkan. Ruqyah dulu dengan Al-Fatihah agak 7 kali. Habis itu doakan kepada Allah agar dengan herbal mulia ini Allah usir semua pengganggu gaib atau semua penyakit yang ada di tubuh kita. Lakukan berulang-ulang sampai betul-betul kita lepas dari gangguan tersebut. Insya Allah dia pasti sembuh. Begitu ya, atau terlepas dari gangguan tersebut. Kalau dapat, jangan mengandalkan senang diruqyah orang gitu. Kemudian, apakah orang yang tidak suka membaca Al-Quran selama hidupnya, ia termasuk penyembah syaitan sehingga anti dengan Al-Quran? Apa harus diruqyah padahal ia sudah dinasihati? Jadi begini, orang yang anti baca Al-Quran, toh bukan berarti dia bukan anti dengan Al-Quran kan? Ya, hanya saja memang kata Rasulullah, janganlah kamu jadikan tubuh kamu seperti kuburan. Sesungguhnya tenggorokan yang tidak dibacakan padanya Al-Quran seperti kuburan. Jadi kalau kuburan itu banyak jin, banyak setannya enggak? Banyak. Oleh karena itu kalau tidak mau seperti kuburan tubuh kamu, banyaklah baca Al-Quran. Nah, pada hari ini orang malah banyak membaca musannah. Musannah ini kata Rasulullah SAW yaitu semua tulisan, semua rangkaian-rangkaian kalimat yang ditulis oleh tangan manusia, yatanaqaluna fima bainan nas, saling berpindah-pindah dari tangan ke tangan manusia yang lain. Inilah dia chattingan, WhatsAppan, Twitteran, FB-an segala macamnya. Orang sibuk ya. Orang sibuk tidak membacanya. Sementara hamba Allah yang kami muliakan, Al-Quran enggak dibacanya. Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai banyak dari kalangan umatku yang membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Ini terjadi hari ini, ya. Orang sibuk dengan benda-benda macam ini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini pertanyaan daripada ibu kita tadi, apakah dia harus diruqyah? Sebaiknya enggak mesti harus selalu diruqyah. Justru dia kecuali kalau dia benci Al-Quran, ya. Kalau dia benci Al-Quran baru diruqyah. Bisa jadi memang jin dan setannya sudah dominan. Dan biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal. Biasanya orang ini mengalami perubahan mental yang tidak normal. Contohnya apa? Mudah emosi, gampang marah dan sangat mudah tersinggung, mudah buruk sangka. Dulunya nggak kayak gitu. Nah, ini adalah contoh di mana orang ini sudah mengalami perubahan emosional. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi kepala rumah tangga yang kerjanya marah-marah terus? Nah, ini dia, ya. Mukul dan hobinya memandang wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat walaupun ia sedang berjalan bersama istrinya. Semua wanita yang di depan matanya walau di masjid selalu nengok kepada wajah wanita yang bukan mahram. Dan itu menjadi kebiasaan sehari-harinya. Bukankah laki-laki wajib menundukkan pandangan? Apakah di tubuhnya sudah kemasukan syaitan? Apakah harus diruqyah? Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak selalulah orang itu kalau kita lihat menyimpang, ya, lebih dominan kayaknya nafsu dan syahwatnya, ada syaitannya. Syaitan itu sifatnya menggoda. Tapi yang paling keras menyesatkan manusia, coba buka surat Ibrahim surat 14 ayat 22. Perhatikan di situ, ya, di mana Allah berfirman sesungguhnya 23, 24, sesungguhnya syaitan itu protes nanti di hadapan Allah, di hadapan banyak manusia yang menyalah-nyalahkan dia. Sesungguhnya kalian tanpa kami pun kalian punya potensi lebih besar untuk sesat, yaitu lewat nafsu kalian. Nafsu ini kaum muslimin lebih keras ajakannya daripada setan. Dan nafsu ini enggak tunduk dengan ruqyah, enggak akan tunduk dengan ruqyah.
Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menunjukkan cara yang khusus, cara yang istimewa untuk menaklukkan nafsu. Apabila ada satu hari nanti, satu saat kita membahas masalah nafsu, dan ini harusnya seiringan ya, yaitu membahas masalah jin, masalah malaikat, masalah nafsu. Insya Allah kita akan bongkar masalah nafsu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah orang ini harus diruqyah? Sekali lagi, kalaulah setan yang mengganggunya itu ngacir, setannya berhasil disuruh, tapi nafsunya, coba lihat bulan Ramadan, setan diikat nggak bulan Ramadan? Diikat nggak? Diikat. Tapi banyak nggak orang di bulan Ramadan masih seperti setan aja? Banyak. Menandakan apa? Setan yang mau disalahkan? Enggak. Setan itu sudah diikat. Wasuffidatis syayatin. Setan-setan sudah diikat. Lalu kenapa orang banyak yang macam masih diganggu setan? Bukan setan lagi yang bergentayangan ketika itu, tapi nafsu yang selama ini sudah menguasai dia dan terus dominan menguasainya walaupun bulan Ramadan. Justru Allah ciptakan Ramadan khusus untuk 1 bulan menaklukkan nafsu. Nah, caranya ada. Semoga caranya ada ini. Tolong diajukan pertanyaan pada bab jawaban saya, pembahasan saya masalah malaikat nanti, ya. Karena pembahasan masalah malaikat nanti saya akan singgung langsung tentang masalah nafsu, insya Allah. Ustaz mau tanya, kalau ada suami yang tersihir oleh wanita yang bukan mahram karena ia sering berkirim foto, bukankah foto bisa dipakai sihir oleh dukun? Saya jawab langsung yes. Ya, foto sangat menjadi media yang paling langsung oleh para bomoh, para dukun, para ahli sihir, para tukang santet dan segala macamnya untuk ngerjain orang ini, untuk mendukun-dukuni orang ini. Oleh karena itu, kalau kita punya FB, kalau kita punya WA segala macamnya, di foto profilnya janganlah foto kita. Kasih kayak foto burung, foto kucing, kayak foto apa segala macamnya kan bisa, foto sajadah, macam-macam, foto jam dinding, macam-macam yang bisa kita. Kenapa harus foto kita? Apalagi yang suka selfie sana, selfie sini, tak sebentar ganti wajahnya di foto itu, di profil itu. Berbahaya Bapak Ibu. Ketemu dengan orang yang memiliki ain, ini bisa merusak buat yang bersangkutan. Ketemu dengan orang yang memang mempunyai ilmu-ilmu macam itu, dia bisa dikerjai. Terus suami jadi hampa dan marah-marah kepada istrinya, padahal ia sudah ngaji dan rajin ibadah. Lah, sudah saya katakan tadi, jangankan orang-orang biasa yang hanya mengandalkan ngaji dan rajin ibadah, sedangkan Nabi Ayub saja sakit, disiksa dan dicederai oleh setan, ya kan? Nabi Muhammad kena sihir, kena enggak? Kena. 2 hari berturut-turut beliau menderita sihir tersebut. Jadi selevel Nabi saja kena, apalagi kita orang-orang biasa yang benteng pagi petangnya juga sering longgar, maksiat ini itunya sering dibuat, ya seringlah kena dia. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, kita anjurkan kepada suami yang seperti ini agar mereka mencoba taubat dulu kepada Allah, habis itu diruqyah. Ya, karena orang macam ini yang sudah kena disihir, dia harus melepaskan sihir itu atau menghancurkannya. Jika tak mampu dengan meruqyah diri sendiri, maka dibantu oleh orang lain yang memiliki iman, tauhid dan amalan-amalan yang benar. Terus sering mengatakan kata-kata cerai kepada istrinya, ia sering bengong dan maksiat, ya. Bukankah foto yang dikirim kepada wanita yang bukan mahram ini maksiat, dan nanti di hari kiamat akan disuruh tiupkan roh di foto tersebut? Masalah foto ceklek-ceklek yang asli memang ada orangnya di foto, ini ada khilafiah para ulama. Para ulama kontemporer baik yang di Arab Saudi dan lain-lainnya ada khilafiah. Kalau foto asli, ya, tidak akan diminta untuk memberi gambarnya, karena memang ada asli, manusianya memang wujud. Kalau binatang-binatang asli yang diminta itu adalah yang dari lukisan, sementara makhluk hidupnya itu tidak ada. Kalau ini kan hanya sekedar memindahkan yang nyata kepada berbentuk gambar. Maka ini khilafiyah kaum muslimin. Selama khilafiyah, kita tidak membina hukum di atasnya, dan kita tidak akan menjadikan itu sebagai hujah. Tapi sangat dianjurkan foto-foto kita yang dari foto-foto gambar dari kamera-kamera itu enggak kita pajang di dinding-dinding. Kalau memang kita perlu foto, maka disimpan sajalah di album. Kapan kangen dan rindu, silakan buka albumnya, ya. Apalagi memang foto-foto untuk buku pernikahan, untuk KTP, untuk segala macamnya, itu memang diperlukan, kan. Jadi kita tidak akan keras dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Kita memberikan yassiru wala tu'assiru. Buatlah kemudahan dan jangan dipersulit. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, kalau ketika malam dan sendiri kadang-kadang bulu kuduk berdiri, merinding, apakah ini tanda-tanda ada syaitan atau jin sekitar kita?
Sangat mungkin, ya, sangat mungkin karena keberadaan mereka menjadikan bahagian sensitif dari tubuh kita, indera kita merasakan keberadaan mereka. Jalannya bagaimana? Nabi mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran atau bacalah la haula wala quwata illa billah berulang-ulang sampai rasa itu hilang. Ingat ya Bu ya, bacalah la haula wala quwata illa billah sampai rasa itu hilang. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman yang percaya kepada temannya seorang Nasrani yang bisa menyembuhkan orang yang kemasukan makhluk jin. Lah, orang Nasrani bisa menyembuhkan orang yang kemasukan jin. Tapi apabila ada seseorang mau minta tolong, apabila orang tersebut sudah pernah ke dukun, si Nasrani tersebut tidak mau membantu atau menolak untuk menolong. Bagaimana ini Ustaz? Lah, ini namanya pergi dari mulut buaya ke mulut singa, ya, sama berbahayanya. Pergi ke Nasrani, dia pasti akan dibantu oleh jin dan syaitan, ya. Nah, kalau dukun sudah campur tangan situ, setannya pasti ngelarang, jangan kamu coba bantu. Orang ini sudah jatuh kepada bahaya yang paling besar, itu dosa terbesar, itu syirik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tak akan pernah berjaya usaha si Nasrani ini karena sesungguhnya dia dibantu, dia ditolong oleh jin dan syaitan pula. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya ada titipan pertanyaan. Kapan diadakan kajian Ustadz di daerah Bekasi Selatan? Waduh, saya tak tahu nih di daerah Bekasi Selatan ini. Bekasi-Bekasi itu saya nggak ngerti pembagiannya. Kadang-kadang ada undangan, cuman saya nggak tahu ini Bekasi mana. Dan ini ketika ada pertanyaan begini saya nggak bisa jawab. Tapi begini, tolong dibuka saja nanti di www.zulkiflima.com. Insya Allah jadwal-jadwal kami biasanya kita share di sana, ya, kita cantumkan di sana. Saya ulangi, Zulkiflima, zulkiflima.com, ya, .com. Silakan nanti dilihat jadwal kami di sana. Kemudian ruqyah daun bidara, apa? Ruqyah pakai daun? Ruqyah pakai daun bidara, kaum muslimin yang kami muliakan. Ruqyah itu pada intinya nggak mau pakai daun bidara bagus, nggak pakai daun bidara juga bisa, air mineral saja juga bisa. Meruqyah itu niatnya untuk apa? Bisa, ya. Yang penting jangan dengan bahan-bahan yang diharamkan dalam agama. Daun bidara secara umum adalah daun yang memang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk daun yang dibenci dan tidak disenangi oleh bangsa jin, bangsa syaitan. Baunya saja bisa membuat mereka pusing, apalagi sempat daun tersebut dimandikan kepada orang yang terkena gangguan. Orang yang terkena gangguan, mayat pada siraman terakhir dianjurkan dengan daun air dan daun bidara, ya. Wanita yang haid, suci dari haid, maka tempat mengalirnya darah dari haidnya itu dianjurkan terakhirnya dibersihkan dengan air dari daun bidara, ya. Karena dari situ syaitan akan tidak berani mendekat. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, daun bidara memang sangat direkomendasikan Nabi SAW, khususnya bagi yang mengalami gangguan jin dan syaitan. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang mau bertanya dari kalangan ikhwan, silakan diajukan pertanyaannya. Jika tidak, maka kita sudahi sampai di sini. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya 9 tahun, sering melihat penampakan apakah anak saya harus diruqyah? Yang diruqyah cukup matanya saja. Anak ini diruqyah cukup matanya saja, atau ruqyahkan ke minyak zaitun, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat-ayat ruqyah, lalu semburkan sebagian percikan air liur kita ke minyak zaitun itu, nanti teteskan ke matanya. Ini insya-Allah taala akan menjadikan anak kita itu tidak akan mengalami penglihatan lagi. Berarti maaf nih Bapak Ibu, di matanya dan di kelopak matanya sudah bersarang jin dan syaitan, dan ini ke depan akan merusak mental anak kita, akan bisa membuat anak kita menjadi cacat jiwanya. Maka sebaiknya dari sekarang diantisipasi. Jadi tidak diruqyah secara umum, ya, yang diruqyah hanya kan saja di matanya, dan matanya itu kalau tidak ada apa-apa, nggak ada minyak zaitun, semburkan dengan air liur kita saja, yang mana air liur itu tadi telah bergelimbang sebanyak-banyaknya dengan bacaan Al-Quran yang kita ruqyahkan. Jadi air liur kita ini, setiap partikelnya, setiap molekulnya sudah penuh dengan keberkahan ayat-ayat Allah, itu yang disemburkan kepada kedua bola matanya. Ya, semoga dapat dipahami. Insya Allah ibu akan dapat menyaksikan anak ibu sudah tidak lagi mengalami
gangguan berupa dapat melihat ini dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.